podcast 3. Nah, kali ini Abta dengan siapa? Firwan. Firwan? Ya. Oke. Sudah makan? Sudah. Sudah? Ya. Minum sudah? Sudah. Mandi sudah? Sudah. Oke. Jadi, apa tujuan Anda kembali? Untuk membahas sebuah tentang yang bumi, mana ini informasi yang sangat penting untuk kalian semua, yaitu tentang perundungan. Oke. Jadi Irwan ini akan menjelaskan tentang cara mengatasi perundungan ya, sama saya juga akan menjelaskan tentang bully yaitu perundungan ya. Oke, langsung saja ke pertanyaannya, apa sih bullying itu? Oke, menurut saya bullying itu adalah suatu tindakan atau suatu kekerasan yang dilakukan oleh secara berkelompok atau seseorang karena mereka ingin melakukan tersebut karena sesuatu, bisa jadi dia ingin merasa kuat atau ya sudah Ya. Oke, berarti kayak misalnya ya itu kayak merasa tersakiti, terus orang lain juga merasa tindakannya aksi yang sifatnya berulang. Tapi menurut saya bullying itu kayak merupakan segala bentuk tindakan kekerasan atau dilakukan dengan sengaja oleh suatu orang atau berkelompok atau kayak geng-geng gitu. Nah, jadi dia tuh merasa apa berkuasa lah di sekitar gitu. Tujuannya menyakiti secara fisik atau secara mental. betul. Ya sih, biasanya juga si bullying ini belum merasa puas kalau si korbannya belum merasa tersakiti. Jadi si bullying atau pelaku akan terus melakukan bully terhadap korban kalau korban itu belum merasa puas atau merasa tersakiti. Oh, jadi korban itu merasa tersakiti ya? Ya, lanjut menganalisis pertanyaan yang kedua. Kenapa bullying ini bisa terjadi menurut kamu? Biasanya bullying ini terjadi karena si pelaku kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Si pelaku biasanya ingin mencari perhatian dari orang, merasa jadi jagoan dan merasa Lebih kuat. unggul dan lebih kuat. Hebat lah pokoknya, Ya, ingin jagoan dilihat di mata orang itu lebih kuat atau berani gitu menghadapi apapun. Oke sih, kadang orang juga bercanda tapi sering kelewatan juga, belum tentu menerima, atau jadi sekarang misalnya bercanda sewajarnya. Aku tambahin sedikit ya, boleh? Boleh. Ada mungkin juga pengaruh dari orang terdekat lingkungan sekitar. Jadi si pelaku ini ingin melakukan bullying terhadap terhadap korban, dapat contoh dari seorang di sekitarnya. Oke, next ya, pertanyaan ketiga, Wan. Boleh. Kapan dan di mana biasanya sih bully terjadi? Menurut saya, kapan itu gak tentu ya, bisa di mana saja karena si pelaku juga gak tentu juga, karena banyak orang-orang yang kadang tidak suka terhadap penampilan atau sikap-sikap kita walaupun kitanya biasa aja gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka mempunyai penguasa atau kekuatan yang lebih besar dan melihat orang-orang yang biasa aja tuh ingin menindas atau membulinya. Oh, ya benar kan. Jadi untuk teman-teman juga ya harus waspada, atau di sekitar rumah atau di luar. Jadi kalian harus waspada, harus jaga diri lah biar lebih aman gitu. Oke. Nah, untuk di sekolah juga sama, harus mengawasi diri, jangan
Jangan diem aja kayak patung gitu. Ya, betul. Nah sih, emang banyak orang kayak gitu susah. Tapi benar sih gokil sih man, kamu keren banget aja. Ya, Udah, kita lanjut ke pertanyaan keempat aja. ya. Siapa yang harus bisa mencegah bullying ini? Ya, menurut saya mencegahnya tuh bisa diri kita sendiri, karena diri kita sendiri juga yang bisa melawan bullying itu. Karena kalau misalnya diri kita sendiri diam terus tidak berlapor kepada pihak berwenang, sama aja kalau kita mencari bantuan tetapi kitanya diem. Jadi sebenarnya yang bisa mengatasi atau mencegah bullying ini kita sendiri itu, kecuali kalau kita sendiri udah sering-sering dibully atau sering disakiti, baru kalian mencari bantuan agar dapat terlaporkan oleh pihak yang berwenang gitu. Jadi lebih juga kayak dukungan ya dari orang lain atau teman-teman terdekat juga sangat ngaruh. Ya, betul banget. Kalian kalau dibully jangan takut, lawan aja sebisa mungkin. Apapun masalahnya lawan aja gitu. Jangan Penting berani dulu aja, jangan merasa takut. ya gitu intinya. Dan juga soalnya mereka bisa ngasih support ke kita, biasa kayak Memberi motivasi. motivasi. Oke, next kawan, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih solusi agar tidak terjadi bullying? Menurut saya mengadakan komunikasi yang lancar terhadap guru dan korban atau pelaku bullying. Kadang kita tuh dibully, tapi pembulinya tuh lapor ke guru. Gurunya tuh kadang meresponnya tuh lambat kan, karena jarang ada bukti atau apa. Nah, kita tuh harus mengadakan ini komunikasi lancar terhadap guru dan korban agar ketika kita lapor kita langsung ditindaklanjuti kasus apa dan dibully apa gitu. Ya sih benar banget. Jadi kalian juga harus jangan jadi pendiam lah intinya. Harus Jadi berani. harus berani juga kalau melihat teman-teman kalian dibully atau dikecengin atau gimana, kalian itu harus laporan yang ada di sekitar kalian seperti kayak guru atau siapapun lah, kepala sekolah. Ya. Jadi mereka yang akan bertindak langsung. Ya. Jadi lanjut aja ke pertanyaan. Ya. Oke, yang ke pertanyaan itu apa aja sih langkah-langkah atau untuk mencegah bullying ini tidak lagi terjadi menurut Irwan? Untuk menurut saya itu adalah menegur pelaku bullying bahwa tindakan itu salah dan menjelaskan bagaimana dampak-dampak dari bullying, bahwa dampak bullying itu terdapat banyak dampak buruk, di antaranya bisa jadi mengganggu mental kita, penurunan prestasi, tidak percaya diri, lebih ke merenung. Jadi diadakannya lah menegur pada pelaku tersebut gitu. Oke, jadi jelas ya yang dijelaskan oleh Irwan, dampak buruknya akan mereka lakukan baik melalui korban atau efek jerah pada pelaku. Oke, pertanyaannya lagi, bagaimana jika mereka saudara atau orang tua mereka yang terdapat perlakuan yang seperti itu? Buat aku simple sih, tetap bersikap tenang, sembunyikan keamarahan atau kesedihan di depan orang yang melakukan perundungan ini. Jadi kita gak terlihat lemah di depan orang itu. Oh, harus lebih kuat lah. Ya, dan menunjukkan rasa takut. Jangan lemah, merasa kita lemah atau apa gitu, harus lebih kuat di depan, di mata orang lain. Dan ada juga mungkin ya dari teman-teman dengan orang banyak, misalnya udah sangat parah, laporkan kepada pihak yang berwenang dan jangan melawan atau terpancing pada saat diolok-olok ya. Gitu. Jadi intinya kayak berani ngomong atau bilang ke orang lain, jangan takut, jangan putus asa gitu. Jadi harus berani.
dan jadikan pembulian itu semangat motivasi. Kan ada juga orang yang dibully merenung dia ya patung gitu, kayak main berjalan gitu kelaskan. Oke. Mungkin podcast kali ini udah aja tentang perlindungan bullying di sekolah, dan saya memiliki pesan untuk semuanya. Kalau kalian merasa dibully, kalian wajib langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang, dan kalian juga jangan jadi pembuli, karena pembuli itu dampaknya sangat buruk bagi semuanya. Oke, terima kasih Irwan atas pesan-pesannya dan juga ngobrol-ngobrol santai. Oke, terima kasih. Next kita lanjut lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.